Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup hardang dan juga mantap-mantap jos. Kini datang lagi dari pertarungan antar jet tempur bos. Bukan pertarungan tembak-tembakan tapi pertarungan antar dua negara yang mengincar Indonesia. Kini mereka mulai senggol-senggolan, saling tuduh-tuduhan bos. Di mana agen-agen Prancis mendapati katanya bahwa pihak Tiongkok diam-diam mulai menyebarkan propaganda negatif atau black campaign, dan salah satu negara yang katanya ditarget adalah kita, Indonesia. Nah loh, lantas bagaimanakah sikap Prancis dan China soal hal ini? Bagaimanakah Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari PT DI yang kini mulai kerjasama alutsista baru dengan Korea Selatan bos, dan perusahaan swasta Indonesia untuk mengembangkan senjata dan alutsista baru lagi. Nah, apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, sahabat udara dan para pencinta alutsista, jadi kini dunia aviasi militer kembali memanas bos. Bukan karena dogfight, bukan juga karena ditembak rudal, tapi kali ini karena perang di balik layar. Yap, ini bukan tentang rudal yang meledak, tapi tentang reputasi yang nyaris ditembak jatuh bos, oleh kampanye hitam yang katanya disebar oleh agen-agennya Bapak Xi Jinping. Nah loh. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Prancis pun baru-baru ini mengungkapkan kegeramannya bos kepada Tiongkok. Pasalnya jet tempur andalannya, yaitu apalagi kalau bukan Dassault Rafale, telah dituduh dibabat habis oleh serangan informasi gelap dari Beijing. Nah, dugaan ini pun bukan main-main bro. Badan Intelijen Prancis, orang-orang yang kerjaannya buka rahasia negara, bilang bahwa diplomat China diduga menyebarkan narasi negatif soal performa jet tempur Rafale, terutama di hadapan negara-negara calon pembeli seperti negara kita, Indonesia. Nah loh, jadi ternyata negeri kita jadi sasaran buat black campaign nih bos. Padahal Indonesia udah deal untuk beli 42 unit Rafale ya kan? Dan bahkan kini lagi-lagi ngelirik beli tambahan. Malah didatengin pula sama sales-sales J10 yang bisik-bisik bilang kayak gini nih mungkin. Bro, itu Rafale jelek loh. India aja kalah, mending beli punya kami aja, lebih murah dan katanya sih lebih jago. Dah loh, ibarat kata ya begitulah rayuan-rayuan agen-agen Tiongkok menurut Badan Intelijen Prancis. Dan pertanyaannya mengapa negara kita? Ya, karena negara kita yang pertama adalah calon pembeli, dan mungkin juga hal ini didukung oleh netizen kita yang banyak mudah terpengaruh dan terprovokasi bos kalau admin lihat. Apalagi yang kurang literasi ya kan. Untungnya ya admin gak ikut-ikutan ya. Walaupun kemarin banyak berita-berita di luar sana menyudutkan Rafale yang gosong ditembak jet tempur China, alasannya karena Rafale lebih jelek, namun ya admin tetap memberikan fakta dengan teori dan penalaran berdasarkan data bos. Dan lanjut, lantas bagaimanakah kata Prancis dan China soal hal ini? Oke, di sini sumber dari Prancis pun menyebut bahwa para atase pertahanan China aktif menyebarkan isu bahwa Rafale India jeblok saat bentrok udara lawan Pakistan bulan Mei lalu bos. Pakistan sendiri ngakunya sukses menembak jatuh 5 jet India, termasuk diantaranya 3 jet tempur Rafale. Dan yang bikin tambah panas, pejabat militer Prancis mengungkapkan ada serangan dunia maya juga, di mana katanya lebih dari 1000 akun sosial media dadakan muncul nyebar gambar reruntuhan pesawat yang udah diedit, video AI yang dramatis, bahkan cuplikan game perang yang disulap jadi bukti pertempuran udara. Waduh, netizen mungkin ampe bingung nih ya kan, ini perang beneran atau trailer film nih. Nah, menanggapi hal ini, tentu saja Tiongkok pun membantah keras bos. Nggak mungkin kan mereka ngakui. Mereka bilang ya tuduhan itu cuma fitnah tak berdasar, dan menyatakan ekspor militer mereka selalu beretika dan demi perdamaian dunia. Tapi Prancis juga nggak tinggal diam nih, mereka langsung pasang badan ya kan. Rafale menurut mereka bukan sekedar pesawat tapi simbol kemandirian strategis Prancis.
Menyerang Rafale sama aja dengan menyerang kebanggaan industri pertahanan mereka. Ditambah lagi, Rafale kini sudah terjual 533 unit dan 323 diantaranya sudah dibeli oleh 8 negara asing termasuk Indonesia. Jadi katanya serangan ini jelas punya muatan geopolitik, di mana analis dari Inggris bilang ini adalah langkah strategis China buat mengurangi pengaruh Barat di Indo-Pasifik. Dan sahabat Indomax semuanya, ini bukan cuma soal pesawat bos, ini soal pertarungan pengaruh antara kekuatan lama dan kekuatan baru yang muncul di bumi ini. Dan Indonesia, kita ada di tengah-tengah pusaran badai bos. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bakal tetap terbang tinggi bersama Rafale atau berpaling ke tawaran menarik dari Naga Timur? Kita tunggu manuver berikutnya. Tapi ya, yang admin lihat, sepertinya negara kita nggak terpengaruh dengan berita-berita propaganda yang menjelekkan Rafale kemarin, bos. Nah, kalau kalian bagaimana nih, bos? Oke, kita lanjut ke PT Dirgantara Indonesia alias PTDI. Jadi kini kabarnya mereka bukan cuma mau jago bikin pesawat, tapi sekarang mulai main serius di dunia sistem roket dan senjata terintegrasi, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, kerjasama strategis kini resmi digelar. Dan lanjut lagi bareng raksasa pertahanan Korea Selatan yaitu perusahaan Next One, yang dulu bikin rudal canggih buat Korea Defense. Sekarang ngopi bareng insinyur kita buat ngembangin torpedo, sonoboy, roket 70 mm, sampai bom berpemandu GPS. Dan kerjasama ini pun disaksikan langsung oleh Wakil Menhan RI, di mana perjanjian ini bukan cuma formalitas, bos. Ini juga adalah sinyal kuat bahwa negara kita, Indonesia, pengen naik kelas. Dari pembeli jadi produsen, dari penonton jadi pemain utama di arena persenjataan Asia Tenggara. Dan bukan cuma Korea, PTDI juga menggandeng PT SAS Aerosis Han dari dalam negeri Indonesia buat produksi roket FFAR 70 mm dan guided roket merah putih. Nah loh, nama roketnya aja udah nasionalis sekali ya kan? Jadi kita mungkin tinggal nunggu lagu Indonesia Raya aja nih pas nanti roketnya diluncurin ke udara. Dan kerjasama ini pun merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring aliansi teknologi, membuka peluang transfer teknologi serta memperkuat rantai pasok nasional. Intinya, mengapa kerjasama seperti ini dijalin? Nah, tujuan akhirnya ya agar tidak ada lagi sindrom import, bos. Beli-beli terus dari luar ya kan? Jadi pelan-pelan sekarang kita harus berdikari. No more import syndrome. Industri pertahanan nasional kini sedang bangkit, bos. Dari Bandung untuk Nusantara, dari Nusantara untuk ASEAN Indonesia. Siap jaga langitnya sendiri. Karena kalau bukan kita yang jaga negeri ini ya, siapa lagi komandan? Dah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.